Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Nurifki Aldian. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi ke teman-teman semua seputaran dengan perpajakan nih. Utamanya adalah terkait dengan pajak penghasilan. Nah, kali ini kita akan coba mengaitkan nih dengan berita yang lagi hype saat ini nih terkait dengan perpajakan. Apalagi kalau bukan terkait dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang APP atau UU HPP. Kalau berbicara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini sebagai suatu langkah struktural perpajakan, bisa dibilang seperti itu, untuk kemudian menjadikan suatu sistem perpajakan yang lebih adil, lebih efisien, lebih efektif tentunya, dan yang terakhir adalah yang paling utama adalah akuntabel. Dan kalau dari pembahasan kita hari ini, kita akan membahas seputar pajak penghasilan kan. Nah, tujuan reformasi pajak penghasilan dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini adalah guna membentuk suatu sistem pajak penghasilan itu yang berkeadilan, memiliki kepastian hukum di dalamnya, agar kemudian dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri, seperti itu. Nah, salah satu yang menjadi headline juga gitu adalah yang terkait dengan transformasi tarif progresif untuk wajib pajak orang pribadi. Kalau kita lihat undang-undang yang lama, itu ada 4 lapisan tarif progresif. Yang pertama adalah tarif 5%, itu ketika penghasilan kena pajaknya itu di rentang 0 sampai dengan 50 juta. Kemudian lapis kedua itu 15%, itu antara di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Kemudian lapis yang ketiga itu adalah 25% di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, dan yang terakhir adalah tarifnya adalah 30% untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta. Nah, bagaimana kemudian perbandingannya dengan UU HPP? Bisa kita lihat di UU HPP itu ada 5 lapisan tarif yang digunakan. Dan ada sedikit perubahan pada lapisan tarif pertama. Lapisan pertama itu penghasilan kena pajaknya di rentang 0 sampai dengan 60 juta rupiah. Kemudian di lapisan kedua masih sama, persentasinya adalah 15%. Tapi untuk lapisan kedua ini itu penghasilan kena pajaknya adalah di atas 60 juta sampai dengan 250 juta rupiah. Nah, yang ketiga adalah lapisan pajak sebesar 25%. Penghasilan kena pajaknya itu di rentang lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta. Nah, kemudian ada lapis tarif keempat, ini adalah di rentang 500 juta sampai dengan 5 miliar, dan ini adalah lapisan yang baru, lapisan yang kelima, itu dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang penghasilan kena pajaknya itu lebih dari 5 miliar. Jadi memang ini terlampau besar banget ya. Jadi ini merupakan perubahan gitu, perbandingan dari Undang-Undang PPh yang lama dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mungkin dari sisi tarif progresifnya boleh beda ya, tapi kalau dari segi PTKP tetap sama. Untuk Undang-Undang HPP maupun Undang-Undang PPh yang lama itu tetap memberlakukan PTKP untuk orang pribadi itu sebesar 54 juta. Kemudian ketika tambahan untuk kawin itu adalah 4,5 juta, dan tambahan lagi untuk tiap tanggungan maksimal 3 itu adalah 4,5 juta. Jadi memang nggak ada perbedaan gitu dari segi PTKP-nya. Nah, kemudian coba kita lihat dengan lapisan UU HPP yang baru ini apakah memberikan keadilan yang cukup gitu untuk wajib pajak. Nah, kita akan coba lihat di sini ada ilustrasi. Ilustrasi yang pertama ada satu pegawai tetap gitu. Ada satu pegawai tetap yang memiliki penghasilan tiap bulannya itu adalah 5 juta. Otomatis penghasilan dalam 10 tahun adalah 60 juta kan, karena dikali 12. Nah, penghasilannya 60 juta. Kemudian PTKP-nya di sini kita asumsikan bahwa dia itu orang pribadi, masih lajang, sehingga kita kasih PTKP-nya itu adalah TK0 sebesar 54 juta. 60 juta dikurang 54 juta menghasilkan nilai 6 juta rupiah. Nah, ini merupakan penghasilan kena pajaknya gitu. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang kemudian nanti akan dikalikan dengan tarif progresif. Kita lihat 6 juta ini masuk lapisan mana?
Kalau kita lihat dari undang-undang PPH maupun UU HPP itu masuk ke tarif yang pertama gitu, masuk ke tarif yang pertama sebesar 5%. Maka dari 6 juta dikalikan dengan 5% dapatlah 300.000 rupiah. Seperti itu. Gak ada perbedaan ya, masih sama aja ya. Oke, sabar. Coba kita lihat contoh yang kedua. Nah, kali ini kita punya pegawai tetap lagi nih. Penghasilannya adalah 9 juta per bulan. Otomatis penghasilan 1 tahunnya itu adalah 108 juta rupiah. Ya enggak? Nah, kemudian masih tetap ya dia TK0, dia masih lajang gitu, dia lajang juga. Jadi kita coba kurangkan antara penghasilan neto 108 juta dikurangi dengan PTKP-nya tadi adalah 54 juta, maka didapatkan penghasilan kena pajaknya adalah 54 juta rupiah. Nah, coba kita lihat nih, kalau di undang-undang PPH, undang-undang yang lama, maka akan ada dua mekanisme tarif yang dikenakan. Saat penghasilannya itu mencapai 50 juta rupiah, itu dikenakan tarif lapisan 5%, dan 4 juta sisanya itu dikenakan lapisan tarif 15%. Jadi didapatkan total PPH yang dikenakan untuk peraturan yang lama itu sebesar 3,1 juta rupiah. Lalu bagaimana dengan undang-undang harmonisasi perpajakan? Kita lihat di sini, penghasilan kena pajaknya adalah 54 juta rupiah. Nah, ini yang menjadi perbedaan, bahwa ketika penghasilan kena pajak di antara 0 sampai dengan 60 juta rupiah itu masih dikenakan lapisan tarif ke-1. Maka pada undang-undang HPP, penghasilan kena pajak ini cuma kena satu lapisan tarif aja, yaitu 5%. Kita coba kalikan 54 juta dikalikan dengan 5% itu sama dengan 2,7 juta rupiah. Coba kita bandingkan, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, jelas kita bisa lihat di sini bahwa lapisan tarif baru pada UU HPP itu memberikan pajak terutang yang lebih kecil, seperti itu. Tapi belum sampai di situ. Kita coba lagi nih, memastikan satu kali lagi di contoh yang ketiga. Nah, di sini masih tetap sama, dia pegawai tetap juga dan lajang juga. Jadi masih sendiri juga, TK0 juga PTKP-nya. Sebulannya dia punya penghasilan 10 juta nih. Wah, lebih gede lah ya. Dalam 1 tahun berarti dia punya penghasilan 120 juta rupiah. 120 dikurangi 54 juta adalah 66 juta rupiah. Nah, kalau di aturan perpajakan yang lama ya otomatis ini sudah kena dua lapisan ya, 50 dan sisanya adalah 16 juta. Kira-kira kena yang 15% lapisan yang kedua. Maka didapatkan hasil pajak terutangnya pada tahun tersebut adalah sebesar 4,9 juta rupiah. Coba kita bandingkan dengan UU HPP, apakah lebih besar atau lebih kecil? Kita bisa lihat dari penghasilan kena pajaknya itu adalah sebesar 66 juta, maka tetap sama dikenakan juga dua lapisan. Tapi yang tadi membedakan kan di UU HPP ini lapisan pertama itu dari 0 sampai dengan 60 juta rupiah untuk penghasilan kena pajaknya. Maka di sini sisanya adalah 6 juta untuk masuk ke lapisan pajak yang kedua, gitu. Jadi di sini menghasilkan nilai yang ternyata lebih kecil, yaitu sebesar 3,9 juta rupiah. Nah, dari sini kita udah bisa menyimpulkan nih dari 3 contoh tadi bahwa undang-undang HPP itu cukup memberikan keringanan bagi wajib pajak nih. Bisa lihat yang contoh terakhir itu bahkan gapnya itu bisa sampai 1 juta sendiri loh. Lumayan, bayangin 1 juta itu bisa buat kita mungkin jalan-jalan, kita buat saving itu lumayan banget, kita tabung itu lumayan banget, buat investasi itu bisa banget. Jadi memang inilah bentuk dari reformasi di Undang-Undang HPP yang fokus pada memberikan keadilan, memberikan keringanan, yang kemudian dengan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebelum saya tutup, ada satu kutipan menarik dari Ibnu Khaldun. Dia bilang seperti ini, bila pajak itu rendah, maka rakyat akan lebih aktif untuk berusaha. Ini adalah satu kutipan menarik yang menurut saya relevan. Kalau tadi kita lihat, PPh ini jadi lebih kecil nih kalau dibandingkan dengan peraturan PPh sebelumnya. Dengan harapan masyarakat itu memiliki minat yang lebih tinggi untuk kemudian membayar pajak. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Rakyat Indonesia taat bayar pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.